277 hati yang melayang jauh 2. Leng Xicheng menarik napas dalam-dalam hingga beberapa kali, baru ia bisa meredakan tekanan depresi di dadanya. Setelah menikah selama 3 tahun, Leng Xicheng selalu ingin bisa memiliki hubungan dekat dengan Gu Qingqing. Bahkan, jika tidak ragu-ragu, ia membuat skandal di luar sana juga karena ingin Gu Qingqing lebih memperhatikannya. Sekarang, ketika Leng Xicheng merasa keadaan akhirnya sesuai dengan keinginannya, perilaku Gu Qingqing terhadapnya malah berubah sedikit. Mengapa bisa begitu? Gu Qingqing tetap menolak untuk dekat dengan Leng Xicheng dan bahkan tidak memberikan sedikit kemungkinan untuk memiliki anak dengannya. Seberapa keras Leng Xicheng harus bekerja keras? Leng Xicheng harus menghabiskan berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran sampai akhirnya ia baru bisa benar-benar membuka hati Gu Qingqing. Leng Xicheng mengambil handuk dan menyeka rambut coklatnya hingga sedikit berantakan, seperti hatinya yang berantakan. Ada handuk yang menutupi wajahnya dan bisa menutupi rasa sakit yang terpancar dari matanya. Ketika Leng Xicheng kemudian menyingkirkan handuknya, ekspresinya telah kembali tenang seperti sebelumnya. Tatapan matanya juga kembali tenang seperti sebelumnya. Leng Xicheng melempar handuk ke keranjang cucian, lalu melangkah maju ke pintu. Gu Qingqing sedikit tercengang saat melihat Leng Xicheng berbalik. Mungkin karena beberapa hari ini mereka tidur bersama, Gu Qingqing telah lupa bahwa Leng Xicheng sebelumnya selalu tidur di ruangan buku. "Apakah kamu sudah lapar? Supnya harusnya masih belum selesai dimasak, kan?" tanya Gu Qingqing. Leng Xicheng menghentikan langkah kakinya. Ia sepertinya mendengar Gu Qingqing tanpa sadar merasa bahwa mereka harus tidur bersama. Ada sedikit gelombang fluktuasi di hati Leng Xicheng, namun ia masih sedikit tidak yakin. Ia menoleh, mengangkat alisnya, dan membalas dengan nada dingin, "Mengapa? Kamu ingin tidur denganku?" Gu Qingqing terkejut. Ia tiba-tiba teringat bahwa Leng Xicheng mungkin ingin pergi ke ruang buku, jadi ia segera menggelengkan kepala, "Aku tidak bermaksud begitu." Gu Qingqing masih belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tapi Leng Xicheng sudah menarik kembali pandangannya. Bulu matanya sedikit turun dan ekspresinya tetap dingin, tetapi kakinya yang bersiap untuk pergi melangkah dengan cepat ke arah ranjang besar. Leng Xicheng menjatuhkan tubuh rampingnya ke ranjang dan berpura-pura memasang ekspresi tidak sabar sambil mengerutkan kening. "Aku harus bangun pagi besok. Kamu sebaiknya jangan menggangguku," kata Leng Xicheng. Kemudian, ia menutup matanya dan bahkan tidak melihat Gu Qingqing lagi. "Aku tidak." Gu Qingqing melihat Leng Xicheng telah berbaring sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Ia pun berbalik dan membersihkan diri di kamar mandi. Bahkan, ia mengambil pengering rambut dan juga mengeringkan rambut di kamar mandi karena takut akan membangunkan Leng Xicheng. Ketika Gu Qingqing keluar, ia melihat Leng Xicheng tampaknya telah tertidur. Pengatur suhu di kamar mengembuskan udara yang hangat. Leng Xicheng bernapas dengan teratur dan berbaring terlentang dengan kedua tangan di dadanya. Pria itu tidur nyenyak dengan mata tertutup. Tirai tidak ditutup dan juga ada sedikit celah jendela yang tidak tertutup. Gu Qingqing berjalan ke tepi jendela dan menutup jendela dengan lembut, lalu menoleh dan melirik ke belakang. Cahaya bulan yang hangat menyinari ruangan melalui jendela. Mungkin karena cahaya bulan terlalu kabur, seluruh sudut wajah Leng Xicheng yang tajam jadi terlihat lebih lembut. Gu Qingqing merasakan sekali lagi betapa tampannya Leng Xicheng dan betapa memesonanya Leng Xicheng, seperti bintang. Tetapi, karena itu juga, Gu Qingqing baru merasakan betapa jauh jarak Leng Xicheng darinya. Seperti Gu Qingqing yang saat ini berdiri di samping ambang jendela dan memandang bintang-bintang yang begitu jauh. Gu Qingqing perlahan naik ke sisi lain tempat tidur dengan lembut dan mengangkat selimut. Ia ingin mendekati Leng Xicheng, tetapi ia juga takut pria itu tahu bahwa dirinya mendekatinya dan marah. Gu Qingqing pun hanya bisa bergerak sedikit di balik selimut. Ketika Gu Qingqing tak sengaja bersentuhan dengan Leng Xicheng, ia cepat-cepat menjauh dari pria itu. Ia samar-samar mencium bau tubuh Leng Xicheng yang mengeluarkan aroma sabun dan sampo yang sama dengannya. Gu Qingqing menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan tertidur. Ketika Gu Qingqing tertidur, Leng Xicheng tiba-tiba membuka matanya. 278 hati yang melayang jauh 3. Gu Qingqing baru saja mendekati Leng Xicheng, kemudian segera melarikan diri lagi, seolah-olah tidak ingin menyentuhnya sama sekali. Tetapi, Gu Qingqing juga secara alami merasa bahwa mereka harus tidur bersama. Bukan sebagai suami atau kekasih, tetapi seolah mereka hanya sebagai kerabat. Udara dipenuhi dengan aroma tubuh Gu Qingqing. Aroma itu samar dan tidak kuat, tapi rasanya menyebar di mana-mana seperti udara.
Aroma itu seolah-olah terjalin menjadi jaring halus dan padat yang melilit Leng Xicheng dengan erat. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan bahkan pikirannya juga lelah, Leng Xicheng malah tidak bisa tidur sama sekali. Ketika Leng Xicheng belum kembali, ia selalu ingin cepat-cepat kembali. Tetapi, setelah ia sudah kembali, ia malah merasa lebih baik jika ia tidak kembali. Tentu saja, Leng Xicheng senang karena Gu Qingqing menunjukkan perubahan kecil seperti ini. Tetapi, ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan jutaan kilometer. Setelah itu, masih ada ribuan kesulitan tak terhitung yang menunggu Leng Xicheng menyeberanginya. Jam meja emas tua telah berdenting sebanyak 12 kali. Hari lama telah berlalu, hari yang baru akan segera tiba. Leng Xicheng membuka matanya dan melihat ke arah langit-langit. Sementara itu, Gu Qingqing yang berbaring di sebelahnya telah masuk ke dalam dunia mimpi dengan nyaman. Leng Xicheng memanggil Gu Qingqing dengan lembut, tetapi wanita itu tidak menjawab. Ia sejenak menatap Gu Qingqing dengan dingin, kemudian perlahan-lahan mendekatinya. Punggung tangan Leng Xicheng menempel pada tangan Gu Qingqing, kemudian menempel pada lengannya. Namun, saat ia menyentuh Gu Qingqing, tampaknya wanita itu tidak bereaksi sama sekali. Leng Xicheng mendekati Gu Qingqing lagi dan memegang tangannya. Kemudian, pria itu memeluk bahu Gu Qingqing dan menariknya ke dalam pelukannya. Gu Qingqing akhirnya mengerutkan kening karena gerakan yang begitu besar, tetapi ia tidak bangun, mungkin ia agak lelah karena kesibukan beberapa hari ini dan baru saja berolahraga. Sepertinya, Gu Qingqing malah mencium aroma tubuh Leng Xicheng yang familiar. Awalnya Leng Xicheng menarik dan memeluknya, tetapi sekarang ia berinisiatif mengulurkan tangannya dan memeluk Leng Xicheng. Gu Qingqing mengusapkan kepala kecilnya ke pundak Leng Xicheng, kemudian mencari posisi yang paling nyaman dan tertidur sendiri. Sementara itu, seberapa besar pun amarah Leng Xicheng, saat ini semuanya telah menghilang karena Gu Qingqing memeluknya dan mengusapkan kepalanya. Wanita mungil di pelukannya begitu harum. Gu Qingqing memiliki kemampuan seperti ini. Ia bisa membawa Leng Xicheng ke surga selama sedetik, kemudian memasukkannya ke neraka di detik berikutnya. Hanya saja, meskipun Leng Xicheng lelah, naluri lelaki itu muncul kembali lagi karena Gu Qingqing memeluknya seperti ini. Leng Xicheng hanya bisa memandang lampu kristal yang tergantung di langit-langit. Meskipun Gu Qingqing secara tidak sadar mendekat dalam tidurnya dan hati Leng Xicheng juga agak senang, pendekatan ini juga secara bersamaan membangkitkan reaksi Leng Xicheng. Bagaimanapun, Leng Xicheng malah tidak bisa segera menekan dan menjatuhkan Gu Qingqing. Ia bahkan tidak berani bergerak karena takut akan membangunkan Gu Qingqing. Leng Xicheng pun terus memandangi cahaya yang berkedip dari lampu kristal. Wanita di pelukannya adalah seseorang yang paling ingin disentuh, tetapi ia malah menjadi kaku seperti kayu. Leng Xicheng hanya bisa diam-diam mulai membisikkan mantra untuk menenangkan pikirannya. Sapi kecil di sekitar saku, kacang polong di saku. Kring, kring, kring. Terdengar sebuah suara deringan yang memekakkan telinga yang menandakan bahwa akhirnya akhir pekan telah tiba. Gu Qingqing ingin mematikan suara deringan yang menyebalkan ini tanpa sadar, tapi tiba-tiba sebuah kilatan cahaya melintas di benaknya. Tangannya seperti sedang melilit sebuah objek tubuh manusia. Leng Xicheng merasakan embusan napas panas dan jaraknya begitu dekat hingga ia juga bisa merasakan suara napas yang stabil. Terdengar suara detak jantung yang tenang dan kuat. Detak jantung mereka sepertinya saling bersahutan satu sama lain, seperti menampilkan permainan musik dalam sebuah konser. Gu Qingqing tiba-tiba membuka matanya dan ternyata mata Leng Xicheng yang dingin langsung muncul di hadapannya. Selanjutnya bab 279 hati yang melayang jauh 4.